Oke, selamat datang di Presentation Montek ke-54. Di sini gue mau bahas soal anime dan realis. Ini bukan versus-versusan ya, tapi gue mau jelasin di sini adalah bahwa menurut gue ya, bahwa lu mau masuk ke genre anime kayak gue gitu kan, atau kartun western, atau komik western gitu, atau mungkin yang lucu-lucu gitu ya, kayak buat emoji gitu kan ya. Atau lu mau ke realis, bisa gambar orang literally persis kayak aslinya gitu, sama gambar apapun yang mendekati realisnya gitu ya, jadi masuk ke style realis gitu. Nah, gue dulu kalau gue pribadi berangkatnya pertama awalnya ya dari anime gitu, soalnya gue terpapar sama produk produk anime itu sendiri ya, yaitu kayak komik, anime, terus game gitu kan, terpapar sama itu kan. Terus ya sebagai anak kecil gara-gara konsumsinya ya begitu-begitu, eh, jadi pengen bisa gambar, soalnya pengen bikin komik atau pengen bikin game atau pengen bikin anime gitu kan ya, gitu. Nah, makanya jadi seneng gambar kan gara-gara suka konsumsinya dulu awalnya kan gitu. Nah, terus sampai udah gue SMA gue ketemu nasehat ya dari senior gitu ya, yang udah masuk univ seni gitu ya. Lu harus belajar realis, soalnya nanti di universitas gitu lu nggak nggak kepake tuh anime. Anime tuh tanda kutip dibenci lah ya gitu, kayak kalau style kartun anime gitu tuh kayak di perkuliahan itu stigmanya itu kayak haram lah gitu ya, kayak bocah atau pokoknya di diremehkan sekali lah gitu, sampai ada statement yang cukup ekstrim bahwa ya anime nggak ada masa depannya gitu kan. Tapi itu semua kan terbukti salah ya, anime makin gede realis pun makin gede gitu, karena dua-duanya punya market yang sama-sama besarnya gitu kan, gitu. Dan setelah gua lihat realitanya ya, bahwa belum mau anime ada produk-produk besarnya ya, kayak misalnya dari HSR gitu ya, game-gamenya Hoyoverse gitu, atau Zelda, atau apa style-style yang anime banyak banget yang berhasil gitu ya, Persona gitu kan ya. Terus game-game gacha kayak FGO gitu kan, Grand Blue, banyak banyak banget ininya ya gitu. Begitu juga yang realis gitu ya, kayak Last of Us, terus Witcher, RDR, even Monster Hunter ya. Monster Hunter ya Capcom meskipun dari Jepang tapi jatuhnya ke realis juga sih ya, gitu. Nah, itu juga sangat banyak yang berhasil juga. Jadi kayak apakah penting gitu kan ya ngebedain anime sama realis? Habis itu setelah dicek lagi, disiplin ilmu belajarnya adalah sama kok. Anime juga belajar tentang anatomi, anatominya juga dari realis gitu. Terus apa, anime belajar anatomi dan realis, belajar teori cahaya, teori color juga semuanya juga mengikuti disiplin ilmu yang seperti di realis gitu ya. Jadi pada akhirnya tuh fundamentalnya sih mirip-mirip aja ya, sekalipun penerapannya ada perbedaan sedikit ya. Misalnya kayak anatomi realis diterapin ke anime ya agak agak terlalu nggak masuk gitu ya, harus di-adjust lagi supaya kelihatan animenya gitu ya. Begitu juga sebaliknya gitu ya. Jadi apa, kalau fundamental udah kuat, mau transisi ke anime atau ke realis, ya bisa-bisa aja gitu. Sekalipun ya, gue lihat sendiri temen gue yang udah spesialitinya di realis gitu ya, masuk ke anime, hasilnya pun bagus ya, bagus banget gitu. Tapi struggle gitu ya, tersiksa juga mereka yang dari realis ke anime tuh kayak nge-adjust terutama di bagian mukanya gitu. Mukanya anime kan lebih flat ya gitu, lebih flat gitu kan ya. Jadi adjustmentnya pun juga ada kesulitan sekalipun fundamentalnya sama gitu ya. Nah, karena anime ini stylized ya, menurut gue ini dunia dimana yang awal-awalnya akan lebih mudah ya gitu. Earliernya itu easier, soalnya beda sama kayak realis ya. Misalnya kalau gambar apel ya, apel kartun sama apel yang full realis, ada cahayanya, ada volumenya, itu jelas bakal lebih sulit ya dibanding apel kartun nih itu, atau seperti wajah anime sama wajah dunianya apa orang beneran itu kan, ya difficulty-nya jelas lebih impresif lah kalau bisa bikin yang kayak muka orang beneran gitu kan. Nah, terus ya gitu, makanya di awal tuh ngejar realis tuh emang lebih susah gitu. Nah, tapi di belakang-belakang anime tuh udah masuk dunia stylized di mana hanya artis itu aja yang tahu caranya bikin kayak gitu ya gitu. Kayak
melanggar banyak aturan fundamental sekalipun mereka udah master itu, tapi tetap bagus-bagus aja gitu. Dan itu banyak banget case-nya di anime. Jadi kayak sama-sama anime tapi beda orang, beda beda hasil dan beda style juga gitu ya. Nah, disinilah baru style menurut gue penting ya gitu. Bukan di awal lu udah nentuin style, tapi ketika lu udah kuat fundamental, lu punya identity lu, nah baru style tuh matters di situ gitu ya. Nah, sedangkan di realis tuh ya sebenarnya translate ini aja, translate foto, translate dari apa yang ada di dunia nyata ke karya lo gitu. Jadi uh, kalau untuk ngelatih orang ke realis tuh sebenarnya lebih gampang ya, soalnya bisa seragam kualitasnya gitu, bisa kualitas gambar tuh deket-deket sama gitu. Tapi kalau anime agak susah ngelatih style gue ke orang lain gitu, atau gue belajar style orang lain tuh agak agak lebih sulit gitu, karena perbedaan di mata aja itu udah tahu ini gambar beda orang gitu kan ya. Jadi ketika udah masuk dunia fundamental udah beres, ini dunia anime tuh sebenarnya lebih lebih aturannya tuh lebih nggak ada lagi gitu ya, terlalu luas gitu. Sedangkan kalau yang realis ya asal fundamental bener, terus punya sense yang bagus, dan jam terbang yang cukup ya bisa-bisa aja gitu. Kayak kita nggak tahu ini yang gambar siapa gitu kan ya. Nah, terus ada yang di tengah-tengahnya itu ada namanya semi realis. Semi realis tuh biasanya diterapin di game kayak Mobile Legends gitu ya, atau HOK gitu ya. Jadi tetap kartuni, nggak ada kan muka dunia nyata kayak gini, secantik ini, seganteng ini gitu kan, nggak ada ya gitu. Tapi ini tetap bentuknya tuh 3D value yang mengikuti realis gitu ya. Nah, ini di tengah-tengah tuh semi realis gitu ya. Nah, kalau gue pribadi dulu berangkat dari anime, terus mencoba realis, ternyata gua nggak suka gitu, karena terlalu dunia nyata juga nggak seru gitu. Habis itu masuk semi realis, habis itu balik ke anime lagi. Jadi gue muter gitu ya. Nah, kalau gue perjalanannya sih seperti itu ya gitu. Kenapa balik ke anime lagi? Soalnya setelah gue periksa, ternyata gue lebih senengnya tuh yang style-style kayak gini ya, kayak gitu. Nah, terus satu lagi nih, kalau lu belajar anime awalnya gitu kan, ya, jangan 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 menolak belajar realis gitu ya, apalagi pas fundamental gitu ya. Tetap pelajari aja realis gitu, sekalipun nanti diterapinnya ke anime-anime juga gitu. Nah, kalau sebaliknya misalnya mulai dari realis ke anime. Nah, biasanya kalau realis sih bisa aja stay di realis ya gitu. Paling apa ya? Kalau stay di realis aja mungkin kurang punya ciri khas gitu. Tapi nggak punya ciri khas pun juga nggak apa-apa ya, asal produk produk gambarnya itu bagus ya gitu. Jadi anime kan udah seni yang apa ya? Udah modifikasi, udah stylized, udah dari Jepang kan gitu ya. Jadinya ada banyak modifikasi yang unik lah kayak gitu. Begitu juga dengan kartun ya gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi jangan terpaku sama genre-nya, pelajari aja semuanya, soalnya ilmunya sama, terus coba semua dulu, terus cari senangnya di mana. Kayak gue kan udah coba semua, ternyata gue senangnya tuh di anime. Ya udah habis itu gue fokusin ya disiplinnya ke anime gitu. Tapi kalau suruh untuk gambar realis-realis gini, ya tetap aja bisa gitu. Cuma gue nggak enjoy aja gitu. Bisa mah bisa gitu ya. Ya kayak gitu. Jadi dicoba semua dulu aja, jangan membatasi diri kayak gua kan realis, gua kan anime. Berarti nggak nyambung nih ini apa? Kritik dari lu nih nggak nyambung, soalnya kita beda genre gitu. Kayak sangat disayangkan kalau ada mental yang kayak gitu. Jadi akan membatasi diri sendiri aja gitu sih. Jadi segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.